Halo, halo rekan-rekan semua, selamat sore. Halo rekan-rekan semua, selamat sore. Selamat sore, Bu. Suaranya terdengar jelas ya? Halo, ini suara saya terdengar jelas tidak? Terdengar, Bu. Baik, rekan-rekan semua ini kita kasih waktu 15 menit ya untuk menunggu teman-teman semua untuk join ya. Dan Baik, ini kan Bu. sedang waktu asar juga, silahkan yang belum ibadah, ibadah terlebih dahulu. Nanti jam 4 saya mulai untuk perkuliahannya seperti itu ya.
Halo rekan-rekan semua, apakah terdengar suara saya? Halo, Terdengar, Bu? Halo Ibu, baik. terdengar. Ini sudah mulai jam 4 ya, tadi waktunya udah 15 menit saya berikan, begitu ya, yang sudah ibadah. Terima kasih nih, udah meluangkan waktu untuk join di web 1 ya, untuk kelas 465. Rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Indah Parinda. Kebetulan saya sedang diamanatkan ya untuk jadi tutor rekan-rekan semua di mata kuliah praktek peradilan pidana, begitu. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Asalnya dari mana, Bu? Kalau asal itu saya asal Pekanbaru, teman-teman semua. Ini boleh diperkenalkan deh satu-satu deh, siapa duluan? Boleh dari masnya yang bertanya deh. Asalnya dari mana, Mas? Kenalkan, saya Reja, asalnya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Salam kenal ya Mas Reza ya. Salam kenal semua. Ya, silakan untuk Mas Denny ini dari mana ini asalnya? Saya dari Medan, Bu. Dari Medan. Horas ya, Mas ya. Horas Ya, bah. harus Iya. kembali, Bu. Asal jangan ikut rayap besi, Mas. Mas Den. Baik, Bu. Siap, 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 siap. Ini kalau Mbak Esther dari mana ini? Saya dari Bengkalis, Riau, Bu. Bengkali, satu provinsi ya, Riau ya. Provinsi. Ya. Kapan-kapan main Mbak ke Pekanbaru. Siap, Kebetulan saya lagi siap, di Pekanbaru ini. siap, Ini Bu. Mbak Mariska asal dari mana? Saya asal dari Kota Semarang, Bu. Dari mana? Kota Semarang. Oh, Semarang. Semarangnya mana, Mbak? Saya di kota, Bu, di Ngalian, dekat UIN. Tuh, di Ngalian jauh ya, Mbak ya. Nah, Ngalian. Mas Rasid ini dari mana? Mas Rasid Jamaluddin? Goib ini, goib. Masih di belakang. Mohon izin, saya dari Klaten, Bu. Oh, dari Klaten ya, Mas Rasid. Ya, lagi di jalan ya, Mas ya? Iya, Bu, mohon maaf, Bu. Oke, oke. Lanjut perjalanannya, hati-hati. Kalau Mas Reval dari mana asalnya? Dari Bengkulu, Bu. Dari Bengkulu. Kalau orang Sumatera manggilnya abang-abang ya. Iya, Bu. Lanjut, ini tadi udah. Mbak Risya dari mana? Saya dari Kabupaten Tegal, Bu. Tegal, ngapak, Tegal laka-laka. Kalau Mbak Rita dari mana? saya dari Bandung, Bu. Teteh Bandung. Kalau Mas Rusdi dari mana? Pontianak, Bu. Pontianak. Katulistiwa ya, Mas ya. Yang terakhir ini Mas Jerdi ya. Udah belum ya tadi? Izin, Ibu, dari Ambon, Bu. Dari Ambon Manise. Iya, siap, Bu. Iya, ini sekalian saya absen ya. Nanti saya masukkan. Sebetulnya udah ada link absennya di bagian atas tuh webnya. Cuma nanti saya masukkan secara pribadi aja. Sebentar ya. Jadi kan kemarin itu untuk tugas pertama, itu kan surat kuasa. Kendalanya di mana rekan-rekan semua, teman-teman nih? Ada nggak kendala pembuatan surat kuasanya? Kok kayaknya, aduh ya ampun, banyak banget salahnya.
Ya Bu, baru pertama kali bikin surat kuasa Bu. Harap maklumi aja Bu. Ya, saya maklum juga itu nilai saya 90-in semua, Mas. Jadi itu nilai selamat datang aja itu tuh. Tapi bukan berarti saya nggak nilai ya, itu saya komentari juga kan ya. Ada yang membuat surat kuasa itu seperti makalah kayak gitu kan ya. Padahal yang diminta sebetulnya kan kemarin itu Ya, yang diminta yang diminta itu kan izin Bu. sebetulnya gimana? Ya tadi kan Ibu bilang, ya itu saya mau tanya juga. Di feedback yang Ibu kasih kan itu keterangannya bukan makalah. Nah, mengingat Bu dari saya semester 1, asal mengerjakan tugas itu, kami buat identitasnya di awal itu seperti itu Bu, macam makalah dia. Iya, Itu karena itu kan yang biasanya kan kalau belum praktek itu kan tugasnya itu ah, tugas makalah ya kayak gitu kan ya. enggak, dia enggak makalah Bu, memang tugas seperti biasa, tapi untuk Tapi dibuat identitas. makalah kayak gitu ya. Iya, untuk identitasnya itu selalu saya buat kopnya itu kayak makalah, makanya saya mau ngejelasin itu. Iya betul ya, saya tahu juga itu tuh. Makanya ini aduh saya bingung juga kan, banyak banget juga ini yang bikin kok kayak makalah kayak gitu. Ya karena Nah, dari contoh-contohnya gitu juga Bu. mm, nah Nah, udah kayak gitu rekan-rekan semua itu tidak mencantumkan lagi untuk landasan hukumnya di surat kuasanya, di isi surat kuasanya ya. Jadi cukup di bagian atasnya aja kayak gitu kan. Bener nggak sih? Nah, udah kayak gitu, mungkin ada sebagian teman-teman kan semua kan pada sibuk ya, saya maklumin juga kayak gitu ya. Maksudnya kalau kopas, ya jangan kopas plek-ketiplek kopas kayak gitu kan. Jadi diedit lah lagi kayak gitu, minimal diedit lagi. Kemudian kalau ini kan ceritanya pura-pura sebagai rekan-rekan semua itu kan sebagai advokat lah ya, lawyer kayak gitu yang sedang diberi kuasa kayak gitu. Jangan dibuat ini kan malah ditulis bagian identitas lawyernya dibuat mahasiswa. Ada nggak di sini yang buat kayak gitu? Dibuat mahasiswa, kemudian tidak ditandatangani, tidak diberi materai. Seharusnya kalau misalnya nanti ke depannya kan kalau untuk buat surat menyurat kayak gitu kan ini kan hanya simulasi aja, ditandatangani aja kayak gitu. Tanda tangan kan gampang aja sih kalau misalnya dari ini ya, misalnya dari Windows kayak gitu ya. Nih misalnya saya kasih contoh. Ini tadi punya Risia ya, saya contohin terlebih dahulu. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Bu. kelihatan Bu. Share screen-nya kelihatan ya. Kelihatan, Bu. Ini kan punya Risia tadinya nggak ada tanda tangan ya. Ini saya tadi nyoba untuk tanda tanganin. Kalian ke depannya tuh kalau misalnya memang ada simulasi kayak gini lagi ya udah sih ditanda tanganin aja. Misalnya insert kayak gitu ya, Scaps. Cari yang ini aja, udah ngarang-ngarang aja kayak gitu. Ini tanda tanganin juga. Ya, Bu. Ini yang lainnya kan banyak banget yang nggak tanda tangan kayak gitu. Ini misalnya contohnya aja, oh materainya nggak perlu beli, nggak perlu di print juga, cari aja nanti di Google, di Kopas kayak gitu. Kelar. Nah, bagian ininya nih yang keliru juga. Ini sepele sih ya, cuman ya jangan diterus-terusin kayak gitu. Misalnya ini nama lengkap. Ini banyak banget loh yang kayak gini nih. Misalnya titik duanya itu berantakan banget. Nah, berantakan banget kayak gini. Nggak dirapiin kayak gitu. Terus untuk pemberi kuasanya itu di sini ditulis untuk tersangka itu sebetulnya nggak perlu ya. Ya cukup kayak gini aja, nanti diblok aja pemberi kuasanya. Nah, di sini juga ini nggak boleh. Tadi kalau punya Mbak Risia kan ininya tuh jalan, JLN kayak gitu. Nggak boleh disingkat-singkat. Jadi harus lengkap kayak gini. Di sini dijelaskan juga menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada siapa kayak gitu. Misalnya di sini kan punya Mbak Risia ya. Nah, dibuat ini kayak gini. Ini udah bagus nih. Ada rekan-rekan semua yang hanya buat mahasiswa.
mahasiswa sebagai mahasiswa bla 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 bla. Nah, kemudian banyak rekan-rekan di sini nih di bagian khususnya ini salah nih. Nggak ada kan yang ada sebagian ada yang buat untuk landasan hukumnya. Kebanyakan nggak ada buat kayak gitu loh. Jadi ini seharusnya di surat kuasanya dibuat kayak gitu dengan atas nama pemberi bertindak sebagai penasihat hukum, pemberi kuasa. Seharusnya ini harusnya untuk penerima kuasa memberikan kuasa kepada pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa. Nah, penerima kuasa sebagai penasihat hukum. Nah, seperti ini, ada landasan hukumnya. Jadi yang teman-teman yang ada juga yang bikin seperti makalah juga ya selain masnya yang tadi, itu dia jelas di atasnya tuh dicantumin di bagian atasnya tuh. Tapi di surat kuasanya nggak ada landasan hukumnya kayak gitu. Yang terpenting kan ini surat kuasanya. Nah, udah kayak gitu, di sini juga harus ada keterangan ya untuk itu. Harusnya ini untuk itu pemberi kuasa boleh memberikan hak sepenuhnya atau ada penekanan kayak gitu, penekanan akad ke penerima kuasanya. Nah, ini dijelasin. Nah, bagian ininya itu harus rata ya, nggak seperti ini kayak gitu. Soalnya pakai penomoran. Nah, ini loh maksudnya rapi kayak gini. 2. Diberi jarak, kemudian ini juga nomorannya disimbol, diberi jarak. Misalnya seperti ini gitu rekan-rekan semua. Nah, kalau kayak gini kan enak dibacanya. Kelihatan rapi kayak gitu. Nggak yang sembarangan kayak gitu loh. Saya nggak masalah sih kalau misalnya untuk rekan-rekan semua kopas kayak gitu nggak masalah deh. Dimaklumin deh di kelas saya. Cuman please kopas boleh, tapi ya diedit lagi dong kayak gitu loh. Jadi diedit lagi gitu kayak materai nanti kedepannya juga seperti itu untuk surat kuasa. Mungkin ada yang perlu ditanyakan di surat kuasanya rekan-rekan semua. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak nih untuk surat kuasanya? Izin Bu, saya mau bertanya. Boleh. Nah, di tugas ini kan Ibu sampaikan, berdasarkan kronologi kasus tersebut, analisa delik pasal mana pada KUHP Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, junto Undang-Undang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait yang tepat untuk kasus tersebut. Nah, jadi yang mau saya tanya Bu, ini menurut saya, berdasarkan saya baca, saya kira apakah ini dua tugas Bu gitu, dua pertanyaan yang dimana kan pertama kita disuruh kronologinya itu kita analisa pasal mana yang sesuai. Nah, baru yang kedua ini saya baca buatkan surat kuasa. Nah, apakah ini dua pertanyaan atau satu Bu? Jadi untuk kemudian hari menata tugas seperti ini lagi kita nggak keliru gitu ngebacanya. Sebetulnya kalau kayak gini, Mas, ini kan temanya kan surat kuasa. Berarti kan itu satu pertanyaan sebetulnya. Jadi hanya cukup buat surat kuasanya aja. Nah, analisa delik pasalnya itu, ya Mas Dicantumkan di tentuin, surat kuasa Bu. Nah, isi surat Oke, kuasa baik. kayak Nah, gitu. itu yang membuat saya keliru Bu. Saya kira dua Nah, pertanyaan nih. makanya
Makanya kan teman-teman semua saya periksa kan, aduh ada nih yang bikin makalah dijelaskan di atasnya tapi nggak dicantumin di surat kuasanya. Jadi kan untuk apa kayak gitu kan? Benar Iya itu nggak? tadi Bu. Nah, itu. Kalau saya pribadi apa namanya menelaahnya itu seperti dua pertanyaan gitu. Hmm. Kita disuruh analisa baru buat surat kuasanya. Rupanya dicantumkan di surat kuasanya. Oke, baik, Bu. Saya mengerti. Iya. Iya, siap. Ini juga saya informasikan, ini kan sebetulnya tersangkanya banyak ya. Cuman saya maklumi aja deh nanti kalau misalnya ke depannya ada pertanyaan kayak gini ya, misalnya ya ada tugas seperti ini, tersangkanya banyak. Kalau di kelas saya, ini kan harusnya ada berapa surat kuasa ya, teman-teman juga ada juga yang bikin semuanya itu bagus sebetulnya. Tapi kalau di kelas saya cukup satu aja deh, nggak usah ribet. Kasihan teman-teman kan ya, ada yang banyak yang udah kerja kayak gitu kan ya, nanti lama kayak gitu. Ini aja saya lihat nih tugas ini, aduh, deadline 1 hari lagi. Banyak yang belum ngumpul, itu gimana nggak tahu deh. Deadline 1 hari lagi, padahal seharusnya itu dari pihak UT itu udah jangka waktunya tuh udah nambahin. Harusnya kan sesinya cuma 1 minggu, ini ditambahin jadi 2 minggu, khusus prakteknya aja. Kalau yang lain, kelas yang lain saya lihat itu deadline-nya yang minggu kemarin kayak gitu. Ada lagi pertanyaan nggak? Kalau nggak ada lagi nih saya masuk ya ke materi. Bentar. Hari ini aku saya tuweb ini yang jelasinya 2, itu surat kuasa sama BAP. Jadi nanti tiap tuweb itu dua sesi deh. Kalau ini kan tuweb pertama jadi sesi 1 sama sesi 2. Ini kelihatan nggak ini untuk PowerPoint-nya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Jadi kan kemarin tuh analisis kasusnya seperti ini teman-teman. Untuk kronologinya udah saya rangkum ya. Kan proyeknya untuk tahap perencanaannya itu proyek SPAB dianggarkan 120 miliar ya. Kemudian disusun itu konsultannya Rudi. Nah, di sini ada terjadi untuk nilai proyek dan penambahan item pekerjaan fiktif. Nah, tahap pengadaannya untuk tendernya itu tender dilakukan melalui LPSE diikuti 4 perusahaan. Nah, tersangkanya ini nih, ada juga nih tersangkanya Hendra, Rizal, sama Arman. Sebelum lanjut, saya mau nanya deh, terlebih dahulu, apa sih bedanya tersangka sama terdakwa, rekan-rekan semua? Kalau Boleh tersangka, jawab tangan. dia masih proses penyidikan, Bu. Kalau terdakwa, dia sudah masuk proses di pengadilan. Tetapi kalau terpidana, dia sudah divonis. Seperti itu, Bu, yang saya tahu. Ada lagi yang lainnya? Ada lagi yang lainnya? Itu tadi yang disampaikan temennya benar kayak gitu ya. Tersangka itu kan udah ada yang untuk belum ini ya, belum dilimpahkan sebetulnya ke pengadilan. Jadi kalau orang baru disangkakan, misalnya baru di BAP segala macam itu masuknya nanti tersangka. Jadi udah ada nih bukti permulaannya aja. Tapi kalau udah dilimpahkan ke pengadilan, nanti itu jadinya terdakwa seperti itu. Nah, jadi ini kan tersangkanya ada Hendra, Rizal, sama Arman. Nah, pemenangan tendernya ada janji pembagian uang suap dari PT Sumber Tirta Konstruksi. Nah, ini pembayarannya bertahap ya, proses berjalan juga. Di situ adanya rekayasa dan kemudian pembayarannya tetap cair nih, padahal untuk kerjaannya belum selesai kayak gitu. Nah, dana proyeknya tuh dialirin nih ke PT Bintang Karya Mandiri, PT Global, nah terus masuk ke rekening pribadi. Pengalihannya ini kayak money laundry-nya ini dia dialihkan pembelian kendaraan mewah, properti, sama investasi. Jadi dampaknya itu audit dari BPK menemukan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan pembayaran atas pekerjaan fiktif. Kerugiannya sampai 34 miliar. Jadi kalau untuk kasus seperti ini pastinya ada identifikasi masalah hukumnya. Nah, masalah hukumnya tadi sudah ada ya penjelasannya. Timbullah pertanyaan apakah perbuatan dalam kasus ini memenuhi unsur tindak pidana korupsi, markup, pengatur tender, manipulasi proyek.
yang siapa saja yang bertanggung jawab, perannya juga kan udah lengkap ya, kontraktor, pihak lainnya, kemudian untuk pelaku juga nanti masing-masing itu dikenakan ya untuk undang-undangnya Tipikor, TPPU dan KUHP begitu. Nah, terdapat tindak pidana lain selain korupsi ada suap, penipuan, pemalsuan dan pencucian uang atau money laundry. Nah, tahap perencanaan konstruksi perbuatan pidananya itu ada markup anggaran, item pekerjaan fiktif, kemudian pengaturan pemenang, pertemuan tertutup janji suap, kemudian pelaksanaannya itu manipulasi, semuanya progresnya dimanipulasi, pembayarannya juga tidak sesuai realisasi dan subkontraktif fiktif. Kemudian aliran dana ke bagian rekeningnya atau pembelian aset kerugian negara sampai kurang lebih 34 miliar. Nah, ini analisis tipikornya, perbuatan melawan hukum, pasal 2 Undang-Undang Tipikor, kemudian pasal 3, pasal 5, dan 12 Undang-Undang Tipikor. Jadi unsur tipikornya ini terpenuhi ya. Kemudian indikasi TPPU, tindak pidana pencucian uangnya itu di pasal 3 dan pasal 5, proyek pengaliran aliran ke berbagai rekening, kemudian melalui perusahaan perantara, pencairan dana proyek, clearing, transfer, dan pembelian aset, seperti yang tadi ada kendaraan mewah dan lainnya. Nah, kontraksi penyertaannya itu dalam tindak KUHP, nanti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kemudian di pasal 20, 21, 22, keadaan pribadi pelaku dan pembantunya, kayak gitu. Nah, pelaku utamanya itu Arman, dan ini Hendra dan Rizal turut serta penyalahgunaan kewenangan. Nggak apa-apa, teman-teman semua kemarin kan nyontohinya kebanyakan di Hendranya nggak apa-apa, kayak gitu. Pembantunya itu Denny membantu aliran dana dan dilakukan bersama-sama. Ada pembagian peran, ada koordinasi sistematis. Nah, untuk pemetaan pelaku dan pasalnya seperti ini rekan-rekan semua. Jadi Hendra, Rizal, Arman, Rudi, Denny. Ini kan seharusnya kalau rekan-rekan semua itu seharusnya ya kalau ada kasus seperti ini itu surat kuasanya berarti ada 5 kayak gitu. Tapi saya maklumin aja deh untuk simulasi kan di kelas saya 1 aja nggak apa-apa kayak gitu. Kalau yang udah buat 5, makasih kayak gitu ya, udah teliti banget. Nah, ini penyalahgunaan kewenangannya, pengaturan kontrak pembayaran, pemberian suap, pelaksanaan, markup perencanaan, penampungan dana. Ini pasal-pasalnya, Tipikor, sama TPPU-nya. Nah, hasil analisanya itu terjadi kualifikasi perbuatan korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan suap, perbuatan melawan hukum, pencucian uang. Dilakukan secara sistematis dan melibatkan beberapa pelaku. Nah, ini di karakter tindak pidananya dan unsurnya juga terpenuhi kayak gitu. Adanya kerugian keuangan negara, penyalahgunaan dan pemberian penerimaan suap, penyembunyian hasil kejahatan, dan formulasi dakwaannya itu pasal 2 Tipikor, pasal 3 dan 5 dan 12 kayak gitu. Nah, itu mengenai analisa kasusnya ya. Nah, di sini saya informasikan juga untuk mengenai surat kuasa. Jadi surat kuasa ini di mana dengan memberikan kuasa kepada orang lain ya. Banyak sih surat kuasa, bisa apa aja sih. Misalnya mau ngambil KTP, bisa untuk surat kuasa. Tapi kan surat kuasa itu masing-masing kayak gitu ya. Ini kalau kita fokusnya di surat kuasa untuk tindakan pidana, biasanya yang ditangani untuk para advokat kayak gitu. Nah, kedudukannya pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Jadi harus ada akad nih di surat kuasanya itu, makanya tadi saya sampaikan harus ada akad. Kalau pernyataan pemberi kuasa itu memberi kuasa nih sepenuhnya ke penerima kuasa. Penerima kuasanya itu advokat begitu ya. Nah, surat kuasa sendiri ini punya ini ya kekuatan hukum kayak gitu ya. Jadi nantinya pastinya harus ada lampiran seperti materai maupun tanda tangan begitu ya antara pihak penerima dan pemberi kuasa seperti itu. Nah, kata karakter surat kuasa sendiri itu perkaranya itu harus jelas seperti yang tadi saya sampaikan, landasan hukumnya juga harus jelas. Pendampingannya nanti harus jelas juga ya. Jadi kalau misalnya pemberi kuasa
melimpahkan ke penerima kuasa, nanti advokatnya yang akan mengurus segalanya dari segi administrasi dan lainnya, pendampingan di pengadilan ataupun selama proses hukum berlangsung seperti itu. Nah, surat kuasa sendiri itu harus ditulis jelas dan tegas kayak gitu. Identitasnya harus lengkap seperti itu, dari nama lengkap, umur, pekerjaan, alamat. Nah, dari pemberi kuasa ini harus lengkap. Sedangkan untuk penerima kuasanya boleh seperti tadi ya, punya Mbak Risya itu udah yang terbaru ya. Biasanya yang lama kan sama aja sama identitas pemberi kuasa. Nah, jenis objek perkaranya dijelaskan nih, diuraikan kasusnya apa begitu ya. Untuk pendampingannya itu seperti apa, seperti itu. Nah, penutup itu seperti tadi yang saya sampaikan, tempat dan tanggalnya harus jelas, tanda tangan maupun materainya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi harus jelas nih materai dan segala macamnya. Itu surat kuasa, ada pertanyaan lagi untuk surat kuasanya? Atau ada yang mau disampaikan dari rekan-rekan semua, pendapat rekan-rekan semua bagaimana ya begitu tentang surat kuasa? Gimana Mas Denny Peria nih? Menurut Mas Denny gimana nih surat kuasanya? Mbak Eh, Esther, menurut gimana? saya ya Bu, menurut Iya. saya surat kuasa itu kan yang terpentingnya itu ada akadnya tadi seperti yang Ibu sampaikan. Hmm. Kemudian itu kan syarat formalnya agar si tersangka tadi bisa yang mewakilkan dalam perkaranya itu sih yang diberinya kuasa. Mm-mm. Menurut saya. Jadi apakah untuk mencantumkan pasal di dalam surat kuasanya itu wajib, Bu? Kalau ini untuk sekarang itu wajib aja Mas, karena kan surat kuasa tuh sebetulnya harus jelas kayak gitu loh, Oh, nggak cuman tindak pidana korupsi kayak gitu kan. Ya korupsi apa kayak gitu loh, landasan hukumnya apa kayak gitu. Jangan-jangan baik, Bu. nanti yang dipakai di pengadilan beda lagi kayak gitu. Sedangkan Mas buatnya beda lagi. Sebetulnya itu hanya pengingat aja kayak gitu, biar tidak ada kekeliruan begitu Mas Denny. Ya, itulah, Bu. Makanya saya ngepastiin apa memang itu jadi landasan atau tidaknya gitu, Bu. Berarti lebih baiknya dicantumkan ya, Bu ya. Iya, betul. Apalagi untuk Oke. pidana sendiri lebih baik dicantumkan. Kalau mungkin kalau untuk surat kuasa lainnya tidak ya. Misalnya, oh cuma ngambil KTP doang, ya Ya. landasan hukum apa kayak Atau gitu kan ya. ngeklaim asuransi ya, Bu ya, nggak pala pakai Iya, pasal, Bu. betul, betul. Ini Mas Itu. Denny mau jadi advokat? Iya, ada rencana, Bu. Memang saya dominannya di pidana, Bu. Karena sering juga mediasi di luar pengadilan itu pidana, kayak pemukulan, pencemaran nama baik, itu saya sering mediasi, Bu. Walaupun Hmm, belum SH ya, Bu. walaupun belum esa, saya Iya, percaya aja orangnya, Bang. iya saya sering, Bu. Melakukan hal itu, ya sekalian belajar gitu. Atau Gimana ada ikut penyelesaiannya. siapa kayak gitu? Ada Gimana, ikut Bu? advokat? Ada ikut advokat atau bagaimana? Oh, kalau kalau rekan teman-teman saya itu banyak, Bu. Hmm, Jadi saya jadi sembari ikut mereka juga. sharing dong apa Mas Denny, gimana sih caranya jadi advokat? Sharing ke teman-temannya itu. Ini ilmunya kayaknya udah banyak ini. Saya belum advokat, Bu. Cuma mau saya men-sharing ya. Ya siapa tahu udah tahu kan, oh cara proses jadi advokat itu kayak gimana? Sharing Mas Denny. Kalau teman-teman saya tuh, Bu, karena saya sering diajak itu, mereka lebih Hmm. senang itu prosesnya itu menjadi seorang advokat itu di luar pengadilan. Karena lebih gampang menyelesaikan suatu perkara daripada di dalam pengadilan. Itu yang disampaikan mereka, Bu.
Maksudnya menuju menjadi advokat itu kayak gimana, Mas? Oh, aku harus ini, itu apa aja sih tahap-tahapannya kayak gitu. Selesaikan S1 Bu. Lanjut PKPA, Terus, magang 2 hmm, tahun lagi di kantor advokat, hmm, kemudian terus barulah bisa menjadi seorang advokat ya. ujiannya ketinggalan dong. Oh iya, itu Lupa loh Bu, dulu. kan PKPA. Baru nanti siap Hmm, PKPA dia magang baru sumpah. lupa dulu. Oh iya sumpah ya benar. Sumpah dulu, Lupa dulu, Mas. Lupa dulu. Ujian ya advokat dulu. PKPA-nya dulu, baru PKPA. magang. Nah, Boleh abis PKPA itu langsung ujian advokat boleh, kemudian magang kayak gitu ya, atau dibalik magang dulu baru ujian iya advokat, benar Bu. baru ikut sumpah kayak gitu. Itu minimal usia di 25 tahun. Sekarang umur berapa Mas Denny? Umur saya 26 Bu. Masih muda dong. Iya Bu, masih Di muda bawah saya. 30 tahun masih muda itu. Ini untuk teman-teman semua ada lagi yang mau dijelasin nih tambahannya untuk surat kuasanya. Kalau belum ada pertanyaan, boleh rekan-rekan semua ini minum dulu deh. Saya kasih waktu nih 5 menit ya dari sekarang. Nanti kita ketemu lagi. Ini 5 menit apa 10 menit? 5 menit aja Bu, lebih cepat lebih baik. Nah, oke, 5 menit aja ya. Berarti kita ketemu lagi di jam 4:37. Silahkan, siapa tahu yang mau ke toilet, silahkan. Atau mau minum atau ngemil dulu sebentar, boleh. Silahkan.
Sudah ya untuk istirahatnya. Ini saya masuk ke pembahasan kedua ya. Ada lagi yang ditanyakan untuk surat kuasanya? Karena ini lanjutannya mau membahas untuk BAP seperti itu. Ada Bu. Nggak ada ya. Bu, Kalau misalnya saya nggak mau bertanya untuk aja. surat kuasa. Bagaimana mekanisme pembatalan surat kuasa jika di tengah jalan berubah pikiran, Bu? Berubah pikirannya mau gimana, Mas? Ya antara kedua belah pihak, antara si pemberi kuasa sama penerima kuasa. Kalau misalnya untuk pembatalan sendiri ya, Mas ya. Misalnya nih, Iya. Mas Reza ya kayak gitu. Tentang apa dulu ini? Tentang itu, Bu. Tentang kasus ini? Kasus yang tadi, Bu. Kasus yang tadi kayak gitu ya. Ini pembatalannya tuh maksudnya mau ngalihin ke orang lain atau gimana, Mas? Ya, Ya kalau dialihkan misalnya ke tuh dialihkan ke orang lain kayak gitu ya. hmm, Nah, itu Mas Reza kalau misalnya seperti ini kan hanya perjanjian antara pihak Mas Reza sebagai tersangka dan sebagai advokat untuk penerima kuasanya kayak gitu ya. Jadi disampaikan kembali ke pihak ya mediasi personal aja Mas kayak gitu. Di mediasi personal kalau udah pengalihan seperti itu baru nanti diproses dari kuasa hukumnya ke pihak yang berwajib kayak gitu loh. Jadi kalau mau diputuskan ya sudah nggak apa-apa kayak gitu, diputuskan saja. Jadi dimediasi kembali, misalnya tersangkanya saya kayak gitu ya, saya ini menghubungi Mas Reza sebagai advokat kalau misalnya tidak lanjut lagi begitu ya untuk mendampingi. Ya sudah nanti Mas Reza harus mencari lagi untuk advokat baru yang mau untuk mendampingi Mas Reza kayak gitu. Jadi putus kayak gitu aja, Mas. gitu aja Semuanya berarti. tergantung akadnya gitu sama Mas Reza akadnya seperti apa. Nggak mungkin kan kita bikin surat kuasa nggak ada akad sebelumnya. Maksudnya akad tidak tertulisnya ya. Surat kuasanya kan tertulis ya, pasti ada akad tidak tertulisnya kayak gitu. Biasanya kan kalau kita datang nih ke advokat kayak gitu, sudah ada tuh ketentuan-ketentuannya, tertulisnya, syarat-syarat tertulisnya kan dari pihak advokat ke ini ya, ke pihak tersangkanya seperti itu yang harus dipenuhi. Biasanya sih ada perjanjian, oh denda sekian-sekian, misalnya harus memenuhi ini. Saya kena potong nih misalnya, harus ada pembiayaan, misalnya 1 juta karena tidak berlanjut kayak gitu. Jadi uang 1 jutanya itu nanti dianggap hangus ya seperti itu karena tidak berlanjut kayak gitu. Tapi Mas Reza, tapi saya sebagai tersangka harus mencari lagi untuk advokat lainnya untuk pendampingan begitu. Seperti itu, Mas Reza. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Ini kalau tidak ada lagi nih saya masuk ya ke sesi 2, itu di BAP. Sebentar. Sudah masuk belum share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ini saya masuk untuk berita acara pemeriksaan atau bisa disingkat dengan BAP gitu ya. Saya menjelaskan itu dalam ranah pidana begitu. Nah, BAP sendiri itu pengertiannya adalah resmi yang dibuat oleh penyidik gitu ya, kepolisian pastinya penyidik untuk berisi hasil pemeriksaan. Jadi nanti penyidik melakukan pemeriksaan, ini misalnya ada kasus seperti itu ya. Kemudian tersangka ini melapor dan kemudian disidik lah seperti itu atau terciduk seperti itu ya. Nah, kemudian nanti oleh penyidik dibuatkan BAP. Jadi keterangannya nanti dari pihak tersangka, saksi, dan pihak-pihak terkait. Nah, ini fungsinya nanti bakal jadi dasar
untuk proses penuntutan dan rekaman fakta hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian. Jadi tahap pertama lah ketika ada kasus begitu ya. Kemudian pihak kepolisian akan melakukan setelah penyelidikan akan melakukan penyidikan, salah satunya membuat BAP. Jadi kalau untuk karakternya sendiri itu formal, sistematis, dan memiliki kekuatan hukum. Nah, alurnya sendiri itu dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, penyidikan ini yang posisinya ya, penyidik yang membuat BAP seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian nanti BAP sendiri kalau sudah dibuat oleh kepolisian akan dialihkan, dilimpahkan ke kejaksaan. Nanti sebagai kejaksaan nanti dimasukkan sebagai penuntutan kayak gitu dan kemudian dilimpahkan lagi ke persidangan begitu. Nah, perannya apa BAP? Jadi untuk mengumpulkan keterangan nih sebagai sebetulnya bukti-bukti awal, fakta ya, fakta-fakta awal yang dikorek seperti itu ya dari pihak kepolisian nanti juga akan diperiksa oleh pihak kejaksaan. Nah, jadi nanti bagian dari berkas perkara juga. Nah, aspek sistematiknya BAP sendiri lengkap ya. Nanti ada identitas, waktu tempat pemeriksaan, kemudian urutan penyusunan, dan harus sesuai dengan landasan hukum yang berlaku seperti itu. Jadi harus rapi, urut, teliti lah, formal kayak gitu ya. Administrasinya juga resmi. Nah, struktur BAP sendiri itu nanti di situ ada untuk penjelasan keterangan dari penyidiknya siapa, kemudian dasar pemeriksaannya siapa kayak gitu. Jadi nggak bisa asal-asalan orang yang bisa buat BAP kayak gitu. Jadi hanya khusus untuk penyidik. Nanti tertera di situ untuk identitas lengkapnya, nama, umur pekerjaan maupun alamat, baik lokasi pemeriksaan, hari, tanggal, dan pastinya ada sesi tanya jawab ya antara tersangka sama penyidik. Nah, nanti saksi-saksi juga. Kemudian nanti pernyataannya juga harus ditandatanganin kayak gitu. Nah, ini hal-hal substansi yang perlu diperhatikan. Jadi kronologinya itu harus jelas. Gak boleh nih ngarang-ngarang kayak gitu. Kasus korupsi ya korupsi aja, misalnya udah jelas kok korupsi. Jangan nanti kasus korupsi tahu-tahu dibuatnya maling ayam kayak gitu kan ya. Atau di situ kayak di Medan tuh raya besi kayak gitu kan ya. Nah, itu faktanya harus jelas sesuai apa yang terjadi. Disusunnya secara logis, kemudian kontradiktif juga ya, tidak kontradiktif. Nah, setiap peristiwa itu harus ada pasal-pasal yang tercantum, jadi harus jelas kayak gitu. Nah, unsurnya juga pidananya harus terpenuhi. Di situ ada unsur objektif dan subjektif. Ini termasuk perbuatan disengaja apa nggak disengaja, atau perbuatan akibatnya apa, keadaannya seperti apa saat melakukan tindakan pidana tersebut, dan apakah ini kelalaian atau memang disengaja, faktor kesengajaan. Jadi itu harus juga harus jelas kayak gitu ya, dirincikan. Nah, ini harus ada hubungan faktanya. Kemudian untuk peristiwanya juga, apakah ini peristiwanya apa, tindak pidana atau pidana apa, seperti itu harus jelas. Kemudian ini ya untuk prinsip pertanyaannya, nggak boleh nih harus langsung menghakimi kayak gitu, nggak boleh. Jadi harus sistematis, relevan, tidak menjerat, tidak mengarahkan kayak gitu ya. Kemudian pertanyaannya juga ini yang harus dihindari, nggak boleh nih untuk menekan kayak gitu, asumtif, walaupun pada kenyataannya kebanyakan pasti menekan kayak gitu kan ya. Nah, faktanya harus tujuannya harus objektif. Nah, misalnya pertanyaan nih yang muncul kayak gitu kan ya. Ini kalau pertanyaan benar bahwa saudara menerima uang tersebut, kenapa saudara melakukan perbuatan itu? Saudara pasti tahu kan ini misalnya ilegal, saudara pasti tahu kan ini korupsi. Nah, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh menekan ya. Jadi pengalihannya seperti ini lebih tepatnya, apakah saudara pernah menerima uang dari pihak tersebut, bagaimana proses kejadian tersebut berlangsung, dan apakah saudara ketahui terkait peristiwa ini kayak gitu. Jadi pertanyaannya harus membuka informasi, jadi bukan mengarahkan atau menekan kayak gitu. Nah, pertanyaan lagi yang salah, misalnya, benar bahwa saudara menerima uang dari pihak tersebut. Nah, ini nggak boleh.
Jadi ini mengarahkan atau sudah ngasumsi lah, ibaratnya mojokin nih, menghakimi, itu nggak boleh. Jadi kalau pertanyaan yang benar, itu apakah saudara pernah menerima uang dari ini ya, dari pihak tersebut, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya lagi, apa saudara lakukan pada saat kejadian, itu boleh, kayak gitu. Jadi sebetulnya ini memancing untuk pihak terlapor, kayak gitu, untuk menceritakan secara lengkap apa yang terjadi, seperti itu. Nah, ini harus terbuka dan tidak mengarahkan. Nah, kalau untuk pertanyaan saudara pasti tahu ini melanggar hukum kan, misalnya kayak gitu. Ini kan menyudutkan kayak gitu kan ya, untuk menekan itu nggak boleh juga. Jadi ada tekanan, ada kata pasti, itu tidak boleh seperti itu. Nah, pertanyaan lagi yang betul itu bagaimana proses kejadian tersebut berlangsung. Jadi memancing untuk pihak terlapor untuk menceritakan seperti itu apa yang terjadi. Nah, kalau untuk bahasa hukumnya dalam BAP sendiri itu harus formal, jelas, lugas, tidak ambigu. Nah, bahasanya itu yang harus dihindari itu nggak boleh ya bahasa sehari-hari, misalnya di situ disebutkan gue bla 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 bla, lu gitu bla 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 bla. Ya pakai bahasa ibu juga tidak boleh kayak gitu. Bahasa ibu tuh maksudnya bahasa sehari-hari. Misalnya, oh orang Jawa pakai bahasa Jawa kayak itu nggak boleh kayak gitu. Jadi harus pakai bahasa Indonesia. Kemudian opini pribadi dibuat misalnya di dalam BAP-nya katanya kayak gitu ya. Itu nggak boleh. Kemudian kata emosional juga misalnya kata-kata yang negatif kayak gitu ya, itu juga nggak boleh. Jadi istilah-istilah tidak tepat juga itu tidak boleh. Jadi prinsipnya untuk BAP sendiri itu harus fakta dan bukan pendapat begitu. Etikanya apa yang harus dijaga kayak gitu ya untuk hak asasi manusianya juga dalam BAP gitu. Yang harus dijaga itu penasehat hukum juga, itu hak didampingi penasehat hukum itu termasuk harus dijaga. Seperti tadi pendampingannya itu karena kita udah buat nih, berarti kan adanya surat kuasa berarti kita udah datang ke lawyer kayak gitu ya, ke advokat untuk pendampingan. Nah, itu masuknya ke hak asasi manusia. Kamu mau bersalah, kamu salah, mau enggak salah, datang ke lawyer untuk minta nih ke lawyer pendampingan. Padahal kamu tahu nih kamu salah, itu nggak apa-apa. Itu masuknya nanti hak asasi manusia. Makanya banyak kan kasus-kasus kayak gitu. Misalnya kalau dilihat di TV-TV kayak gitu, kasus-kasus besar udah tahu bersalah nih. Udah tahu nih misalnya Verdi Sambo nih bersalah, kok masih dibela sih? Sebetulnya itu yang dibela itu adalah hak asasi manusianya, seperti itu. Itu boleh. Nah, kemudian hak memberikan keterangan secara bebas, boleh nih secara bebas memberikan keterangan, atau keterangan secara bebas itu maksudnya membela diri juga masih boleh juga kayak gitu. Nah, hak untuk tidak dipaksa seperti tadi kan untuk pertanyaan memojokkan segala macam. Tapi pada kenyataannya sebetulnya kalau biasanya tuh untuk penyidikan sendiri itu kebanyakan di kepolisian itu ya nggak semuanya, tapi ini hanya sisi gelapnya aja ya, tapi banyak kok yang untuk dipaksa seperti itu. Karena kalau tidak dipaksa itu biasanya tuh banyak pengelakan seperti itu ya. Tapi kalau untuk teorinya itu tidak boleh adanya pemaksaan. Larangan dalam pemeriksaan adanya tekanan atau intimidasi itu nggak boleh. Misalnya ancaman nih, pertanyaan menjerat juga itu nggak boleh. Jadi kayak gini sebetulnya kalau untuk ini ya BAP-nya kayak gitu. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat BAP-nya seharusnya seperti ini. Tapi kalau di sesi 2 itu kan pakai simbol-simbol kayak gitu. Sebetulnya nggak boleh sih pakai simbol-simbol kayak gitu. Cuman nggak apa-apa diikutin aja. Nah ini, ingatkah saudara berapa kali dan tepat mengenai bagian tubuh korban misalnya kayak gitu? Atau ingatkah saudara sudah berapa kali melakukan tindak pidana korupsi dan lainnya seperti itu? Nah, ini yang diperiksa, kemudian demikian dicatat penyidik, penyidik pembantunya seperti itu. Itu BAP-nya kayak gitu.
Nah, jadi inti pembelajarannya kayak gitu dari BAP ini sendiri, itu sebetulnya kita bisa belajar untuk dasar pembentukan fakta ya. Fakta yang terjadi kayak gitu. Nah, fakta dasar pembentukan fakta ini bisa nanti dilimpahkan ke kejaksaan seperti itu. Nah, kemudian harus disusun secara sistematis dan logis, kemudian menentukan kualitas jawabannya juga. Yang tadi bahasa harus jelas, tidak boleh bahasa sarkas, kemudian bahasa ibu dan lainnya seperti itu. Jadi harus jelas nih bahasa Indonesia aja dan objektif. Prosesnya juga harus sah dan beretika, tadi seperti yang dijelaskan. Begitu. Mungkin ada pertanyaan rekan-rekan semua untuk BAP? Ini saya lihatkan lagi ya untuk contoh BAP yang dibuat dari salah satu teman-teman kayak gitu ya. Sebentar. Nah, ini. Sebetulnya ada rekan-rekan yang bertanya kayak gitu melalui fitur chat. Ini BAP untuk sesi 2, kenapa kasusnya itu kasus korupsi, BAP-nya itu BAP pembunuhan kayak gitu. Maksudnya kan ini kan untuk BAP sendiri itu hanya contoh kayak gitu rekan-rekan semua. Itu hanya contoh, jadi ya cukup dirubah-rubah aja kayak gitu. Misalnya dari teman-teman nih ada nih yang membuat seperti ini. Nah, ini berita acara, ini ngikutin yang contoh di ini ya, di sesi 2 ya. Nah, seharusnya ini bagian ininya, itu titik 2-nya itu dirapikan kembali seperti itu. Kemudian bagian ini titik 2-nya juga dirapikan, penulisannya juga ini seharusnya dirapikan kembali. Sebetulnya kalau aslinya seperti tadi, di bagian sininya itu tidak ada simbol ya teman-teman semua. Itu tidak ada simbol. Jadi 1, 2 kayak gitu. Nah, ini cerita katakan kronologinya. Tapi itu teman-teman tuh ada juga yang kan disuruh buat BAP nih. Tapi mungkin lagi sibuk kali ya, karena teman-teman mungkin nyambi untuk kerja kayak gitu. Jadi beliau buat ini nama kosong, semua cuma nama penyidik, bla bla bla, ini kosong, ini ditulis nama beliau, kemudian ini nggak ada, kosong nih. Penyidik misalnya, oh ininya ada yang kosong, ada pertanyaan tapi nggak dijawab, ada pertanyaan nggak dijawab, kayak gitu, dibikin pertanyaan sendiri tapi nggak dijawab, kayak gitu. Itu yang, aduh ya ampun, kayak gitu. Nah, ini juga sebetulnya udah termasuk bagus ya, mau untuk buat pertanyaan, kemudian dijawab sendiri, kayak gitu. Ini contoh teman-teman, ini kan hanya sebagai contoh, nggak masalah seperti ini nih, kurang rapi seperti ini nggak masalah deh, dimaklumin aja. Gitu. Tapi kemohon ke depannya, tolong ya rapi kayak gitu. Soalnya tuh saya bingung sendiri teman-teman. Teman-teman itu ngumpul tugas tuh maaf ya banyak yang asal-asalan kayak gitu. Saya takut aja nanti kalau misalnya saya kasih nilai kecil, teman-teman yang kasihan nantinya. Karena di mata kuliah saya ini itu tidak ada UAS-nya. Jadi nilai sepenuhnya di tugas gitu teman-teman. Jadi saya mohon kayak gitu untuk tugas sendiri kan cuma 1 doang kayak gitu. Ini kan beda sama ini ya, sama mata kuliah lainnya. Mata kuliah lainnya kan biasanya tuh di sesi 1 diskusi, sesi 2 diskusi, sesi 3-nya ada diskusi sama tugas. Nah, kemudian sesi 4 diskusi, kemudian sesi 5 diskusi sama tugas, sesi 6 diskusi, kemudian sesi 7-nya diskusi sama tugas kayak gitu kan. Nah, kalau teman-teman semua kan cuman tugas aja nih, sebetulnya diskusinya diabain aja kayak gitu. Jadi fokus ke tugas aja, sama pembedanya itu ada tuwebnya kayak gitu per 2, berarti 4 kali pertemuan tuweb di genap-genap kayak gitu, 2, 4, 6 sama 8 kayak gitu. Nah, ini pembuatan dari teman-teman semua. Ini udah bagus ya, ada tanda tangannya kayak gitu kan, ditandatanganin.
Nah, dimohon nanti ke depannya tidak ada yang mencantumkan seperti ini. Referensi-referensi kayak gini nggak perlu lah kayak gitu. Nggak perlu, saya nggak butuh itu kayak gitu. Referensi nggak perlu karena ini pembuatan BAP itu nggak ada juga untuk pencantuman referensi atau surat kuasa, nggak perlu lah kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman. Maaf Ibu, izin bertanya. Untuk Boleh. ada minimal pertanyaannya apa tidak ya, Bu? Kalau untuk minimal pertanyaan tuh sebetulnya nggak ada kayak gitu ya, tapi tergantung ini ya, tergantung BAP-nya masing-masing kayak gitu. Jadi biasanya itu tuh udah ada formatnya, Mbak. Nggak ada tuh dibuat ulang, nggak ada. Biasanya di kepolisian tuh udah ada formatnya, udah cuman edit-edit doang. Oh Kayak iya yang Bu, tadi, makasih. iya. Kayak saya contohin tadi, mana ya, sebentar. Tapi kalau untuk di mata kuliah saya juga, misalnya buat BAP kayak gitu, udah. Yang penting buat tugas aja deh kayak gitu, tahu untuk caranya seperti apa, itu udah cukup kayak gitu loh. Yang penting terpenuhi untuk poin-poinnya. Nah, ini saya contohin untuk BAP-nya dari sektor Pasuruan kayak gitu ya, untuk kepolisian Pasuruan. Nah, seperti ini. Rapih kan kayak gitu. Jadi nggak ada nih simbol-simbol, nggak ada. Nah, ini nih biasanya penyidik itu misalnya seperti ini. Mereka cuma ngajuin untuk 24 pertanyaan kayak gitu kan ya. Ini nih biasanya sudah ada formatnya, jadi cuma tinggal edit-edit aja, dimasukin di ya kayak gitu deh, cuma edit-edit doang. Ini 24, 25, biasa 24, 25 pertanyaan begitu. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman semua? Ini sebetulnya teman-teman yang di sini yang hadir nih udah ngumpulin tugas-tugas semua atau belum? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada yang belum? Sudah, Bu. Oh, sudah. Bu, izin mau nanya, Bu, di luar pembahasan, Bu. Boleh, boleh. Bu, ini untuk UAS apakah ada, apakah tidak ada, Bu? Karena Ibu waktu di grup di e-learning katanya untuk nilai tugas maupun web itu diambil nilai 60%, sedangkan UAS 40%. Nah, itu dia pertanyaan bagus, Mas. Makasih ya untuk pertanyaannya. Nah, Ya, Bu. awalnya itu saya juga bingung, Mas. Karena penyampaian dari pihak UT itu waktu kita penyegaran ya gitu ya, itu memang tidak ada UAS untuk praktik seperti itu. Nah, sedangkan di learning sendiri itu belum diubah seperti itu sistemnya karena masih ada tercantum 60% untuk praktik, UASnya 40% kayak gitu. Tapi setelah ditelaah lagi ternyata tadi untuk kan kita kan ada untuk grup juga ya untuk dosen-dosen lainnya juga pada akhirnya memang untuk praktik sendiri itu tidak ada UASnya. Maka dari itu dimaksimalkan untuk pengerjaan tugas-tugasnya seperti itu loh. Saya nggak mau nih berat-beratin teman-teman semua. Saya tahu teman-teman itu sibuk kayak gitu ya. Cuman tolong diprioritasin. Saya kasih keringanan untuk buat tugas, misalnya, oh surat kuasa harusnya 5, satu aja nggak apa-apa sebagai contoh, kayak gitu loh. Nah, itu juga kayak BAP juga seharusnya 5, satu aja nggak apa-apa sebagai contoh, kayak gitu. Nah, maksudnya keringanan-keringanan itu tolong dimaksimalin, jangan yang cuman, ngumpulin tugas aja, kopas aja, kayak gitu. Kopas nih nggak diedit, kayak gitu. Jadi kan kitanya bingung sendiri kayak gitu, mau kita ngasih nilai kecil, nanti kasihan rekan-rekan semua kayak gitu loh. Saya maunya ya nilainya enak-enak aja deh, sama-sama enak aja gitu. Sayanya juga ya mohon saya kasih keringanan juga teman-teman semua juga menghargai saya kayak gitu, nggak cuman copy paste aja kayak gitu. Ada lagi yang perlu dipertanyakan? Boleh kok di luar materi boleh.
Sesi tanya jawab nih sampai jam 5.45. Terus Bu, beban nilai untuk web dan tugas apakah sama? Apakah beda Bu? Misalnya nih ngerjakan tugas tapi webnya nggak hadir. Terus web hadir, ngerjakan tugasnya lupa gitu. Nah, Apakah ada nilai? sebetulnya nggak ada untuk tolak ukurnya ya Mas ya. Cuma nantinya itu ada untuk laporannya Mas. Laporan keseluruhan kinerja kayak gitu. Nanti kan rekan-rekan semuanya itu akan dilaporkan, oh tuh webnya hadirnya berapa, sekian, nanti nilai tugasnya berapa, nanti pihak UT-nya juga yang akhirnya memutuskan kayak gitu loh. Jadi pengaruhnya kalau untuk misalnya berapa persennya nggak ada, cuman pengaruhnya di situ. Nanti pihak UT-nya yang akan memutuskan, oh ini memang benar untuk lulus untuk UAS nilainya pantas atau tidaknya nanti pihak UT-nya seperti itu. Kalau dari kitanya itu nanti akan ada laporan keseluruhan ya seperti itu Mas. Tapi kalau untuk persenanya sementara nggak ada. Belum ada Terima lah, kasih Bu tapi nggak tahu penjelasan. juga. Iya. Cuman ya saya harapkan selalu hadir untuk webnya seperti itu. Itu kan menjaga juga ya untuk nilai teman-teman semua begitu. Ada lagi atau mau sharing-sharing apa? Bu izin bertanya Bu, Boleh. mengenai tugas kan saya sudah upload kemarin, tapi kan memang belum dinilai sama ibunya. Itu bisa kita revisi sesuai dengan penjelasan ibu tadi, atau tidak Kalau bisa? untuk revisi sendiri Kak, ini tugas ya Kak ya. Biasanya kan untuk yang bisa direvisi itu diskusi kayak gitu. Nah, kalau tugas sendiri di akun kakaknya, e-learning kakaknya, ada tulisan bisa direvisi nggak? Kalau misalnya ada, itu bisa direvisi. Ada tulisan edit submission Bu Nah, kalau ada seperti untuk itu bisa direvisi seperti itu. Karena kan kalau Baik, Bu. dari kita sendiri untuk tutornya itu kan udah terima jadi aja kayak gitu ya. Nggak bisa nih misalnya kakak misalnya minta direvisi, diklikin untuk revisi nggak bisa. Kemudian misalnya udah lewat tanggalnya, ini kan hari terakhir misalnya ya untuk final di sesi satunya. Terus lusa kakak misalnya chat saya untuk minta pengumpulan tugas kayak gitu ya untuk sesi 1 karena telat itu udah nggak bisa juga kayak gitu. Baik, terima kasih Bu. Ya, ada lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya nih ke depannya juga teman-teman aduh lupa nih ngumpulin tugas, udah lewat nih waktunya. Ini maaf banget ya teman-teman, bukannya dari tutor nggak mau ngasih, tapi memang sistemnya nggak bisa lagi untuk bikin tugas ya gitu. Udah nggak menerima lagi. Jadi percuma aja kalau misalnya ngirim ke email atau ngirim lagi ke ini chat atau segala macam minta dibukakan kembali itu nggak bisa karena udah sistemnya seperti itu. Ada lagi teman-teman. Ini kalau Mbak Esther nih pekerjaannya apa Mbak Esther? Atau Mas Denny ini pekerjaannya apa sekarang? Izin Bu, Saya saya admin, bekerja. Bu. Sorry. Silakan. Boleh Mbak Esther duluan deh. Izin Bu, saya bekerja di Pengadilan Negeri Bengkalis. Jadi tadi waktu Ibu berbicara tentang surat kuasa yang harus mencantumkan pasal yang dilanggar, saya sudah melihat beberapa surat kuasa yang ada di pengadilan, khususnya pidana. Saya lihat tidak ada Masih yang surat lama ya? kuasa yang, iya, tidak ada surat kuasa yang mau menyantumkan pasal yang dilanggar seperti itu Bu. Jadi saya minta
beberapa pengacara yang sering beracara di pengadilan, saya minta contoh surat kuasa dari mereka dan mereka kasih contohnya dan saya mengikuti apa yang mereka buat seperti itu, Bu. Karena kan kebanyakan itu kan yang lama ya Mbak ya. Sebetulnya kan kayak gitu tuh cuman formalitas aja, cuman ya format lama ya udah diedit aja kayak gitu. Iya, Kan siap, ya Bu. sebetulnya Juga hukum ya, gimana? juga Bu tadi yang terkait jika tersangkanya ingin mengganti pengacara, kalau di pengadilan itu misalnya sudah berkas perkara tersebut sudah sampai pengadilan, harus ada surat pencabutan kuasa yang ditandatangani oleh kuasa yang lama dan kuasa yang baru. Seperti itu, Bu. Iya betul Kalau Mbak. misalnya, Udah ngingetin ya. Itu terima dicatat kasih, juga ya. teman-teman ya. Kalau untuk dari pengadilannya, kalau sudah masuk, memang harus ada Iya. pencabutan antara pihak ini ya, kuasa lama sama kuasa barunya kayak gitu. Baru. Tadi yang saya sampaikan Siap, itu yang sebelum masuk untuk pengadilan kayak gitu. siap, Bu. Apalagi nih Mbak Esther yang mau dibagi nih untuk teman-teman semua nih. Jadi Mbak Esthernya bagian apa ini? Kalau saya kebetulan di bagian perdatanya, Bu, bukan bagian pidana. Tapi memang saya bisa melihat arsip-arsip surat kuasa yang ada di bagian pidananya. Nah ini ikut PNS atau kayak gimana? Iya, Bu. Saya ikut CPNS tahun 2021. Mau pakai ijazah SMA? Ijazah saya D3. Oh D3. Saya bagian administrasinya. Administrasi, iya. Bagian administrasi itu ada teman saya kemarin di CPNS 2024. Karena D3 D4 beliau punya kayak gitu ya, luar biasa itu jalur tol itu tuh. Jadi kuota, iya betul Mbak Esther. Jadi itu, aduh itu jalur tol banget. Kuota 3.000, yang lolos SKD itu nggak nyampe 3.000. Ya otomatis dengan nilai 351 aja dia bisa lolos kayak gitu kan ya. Kemudian SKB lagi, ya udah lolos jalur tol aja. Sekarang Benar. di sekarang di PA Kalimantan Kasongan kayak gitu, di PA Kasongan itu tuh. Banyak itu tuh, aduh. Jadi itu beruntung banget lah teman-teman yang punya sertifikat ijazah D3, D4 itu tuh beruntung banget gitu. Kalau mau join ke MA. Cuman kalau kita ijazah di atas itu, wah jangan. Ah, itu susah banget. Saingannya itu susah banget kalau ijazah S1, S2 itu. Kalau S2 kan jarang ya, lebih ke S1-nya itu susah banget. Jadi udah berapa tahun ini? 4 tahun ya? Berapa tahun sih? 6 tahun? 4 tahun, Pak. Bu, 4 4 tahun tahunan? jalan 4 tahun. Iya, 4 tahun. 4 tahunan. Tapi berarti aslinya di Bengkalis? Enggak, aslinya enggak Bengkalis, aslinya dari Sumatera Utara, Labuan Batu. Labuan Batu itu. Kemarin itu kuotanya gimana Mbak? Memenuhi kuota nggak itu waktu CPNS? Yang ikut CPNS itu sekitar 3.000-an, Bu, dan yang diterima itu 1.100. Wah, malah Jadi itu masih lebih ada banyak. persaingan, masih ada Masih ada pada saat persaingan itu. ya, nggak kayak 2024 kemarin. Iya, Itu parah banget benar. 2024 itu. Itu Benar, teman-teman Bu. saya, rekan-rekan semua di 2024 itu, maaf ya, itu bukan pinter-pinter. Faktor-faktor keberuntungan aja semua. Nilai 321 aja dia bisa di Pemda ini ya, Kepulauan Riau, di Anambas. Bayangin, nilainya itu cuma 321. Apa enggak faktor keberuntungan Siap. banget. Cuman teman-teman yang lagi beruntung-beruntung ini cobaannya yang lagi berat kayak gitu. Misalnya saya contohkan yang di Anambas itu, wajar sih mungkin itu faktor keberuntungan karena beliau itu suaminya meninggal waktu suaminya meninggal, beliau lagi hamil anak kedua kayak gitu. Kemudian bapaknya meninggal. Jadi ya di balik cobaan pasti ada keberuntungan lah. Jadi nggak perlu berkecil hati kayak gitu ya untuk teman-teman. Saya nih kurang pinter atau saya nih apa enggak deh kayak gitu. Dicoba aja dulu, siapa tahu kayak gitu kan ya. Ada faktor-faktor keberuntungan. Jadi nggak semua nggak melulu nih
anak-anak PNS kayak gitu pinter-pinter enggak kayak gitu. Banyak kok faktor-faktor keberuntungan. Jadi teman-teman tuh nggak boleh berkecil hati lah untuk hal-hal yang seperti itu. Dicoba dulu, mikir hasilnya belakangan. Bener nggak Mbak Esther? Biasanya tapi kalau orang Medan ini nih malah pinter-pinter Mbak Esther. Untuk hukum itu tuh orang-orang Medan nih, orang-orang Sumatera Utara nih luar biasa ya jiwa juangnya. Nilainya bagus-bagus. Siap, Bu. Saya salut itu. Gimana Bang Denny tadi mau nyampein apa? Makasih ya Mbak Esther ya. Udah nambahin Sama-sama, tadi ke Bu. ya. Siap. Gak ada menyampaikan apa-apa, Bu. Tapi tadi Bu menanyakan pekerjaan saya. Oh iya, pekerjaannya apa ini? Saya admin kontraktor, Bu, di PT Inalum. Admin kontraktor banyak jobnya ya. Tadi apa aja tuh tadi? Oh, kalau mediasi itu, Bu, itu kadang kalau lagi ada ya kita kerja itu juga gitu. Side jobnya banyak ya gitu. Berarti Alhamdulillah udah ada, Bu. menikah dong? Saya belum, Bu. Oh belum, nggak apa-apa deh. Jadi anak muda kaya raya. Ini yang lainnya Siap, Bu, nih siap. ada nggak dia di sini nih selain Mas Denny, Mbak Esther kayak gitu. Mas Khairil nih ada enggak nih? Atau jangan-jangan goib ini nih. Mbak Mariska, Mas Rosid, Hadir, Bu. ya Mbak Mariska apa nih profesinya? Sementara saya di rumah aja, Bu, mengurus anak. Saya baru punya bayi. Wah, luar biasa nih ibu-ibu rumah tangga seperti Mbak Mariska nih. Iya. Iya, semangat juangnya. Aduh. Kalau sebelumnya saya di media, Bu, saya di jurnalis, terus juga tempat waktu pemilu pilkada kemarin saya di pengawas pemilu. Jadi kemarin belajar hukum itu ya supaya bisa lebih paham sih tentang aturan-aturan kepemiluan pilkada itu. Ya, semangat ya ibu-ibu muda nih Mbak Mariska nih. Ya, makasih. Nih Mas Khairil Rahmat ada orangnya nggak nih? Mas Rosi, Jamaluddin, Firdaus, Hadir, Bu, hadir. hadir. Ayo introduce Mas, Coba, Bu. kenalin gitu. Bu, di Kehutanan, Bu. Oh lagi di jalan ya? Enggak, Bu. Saya di Kementerian Kehutanan, Bu. Wah, Kementerian Kehutanan. Kok ngambil S1 Mas? Ya, Ibu. Kemarin Ya, masuk saya masuknya pakai ijazah apa? SMK. Oh, SMK. Jadi kalau SMK SMK bagian apa memang. jadinya Mas? Saya di jabatannya Polhut, Ibu, Polisi Kehutanan. Iya, waktu itu SMK-nya di juga memang jurusannya kehutanan. kehutanan juga ya. Memang lagi banyak-banyaknya. Sebetulnya potensi banget loh untuk cowok-cowok nih masuk pertanian, kehutanan, kayak gitu. Waktu itu bukaan kehutanan tuh banyak banget ya Mas ya. Di 2000 berapa itu Mas? Masnya kalau masuk jam 2000 berapa? 2024 yang barusan ini yang lumayan banyak, Ibu. Iya, banyak banget ya. Memang luar biasa Iya, itu Bu. tuh. Jadi ini ceritanya untuk naik jabatan atau gimana nih Mas? Ya, Ibu. Lanjut ke satu, putus-putus Mas Kairil. Biar supaya bisa aduh, putus-putus lah. Biar
Mungkin next aja ya, kasihan Mas Kerilnya nih, susah nih sinyalnya nih. Nih Mas Rasid Jamaludin ini Firdaus, ada orangnya nggak nih? Mas Reval Septiawan, Siap, Ibu. Ya, Bu. jadi kerja di mana ini Mas Reval Setiawan? Siap, Bu. Kerja di kepolisian, Ibu. Waduh, salah Pak Pol. Tuh harusnya tadi jelasin Pak Pol BAP gimana itu. Udah bener belum? Siap, Ibu. Bagian apa di kepolisian Pak Reval? Di bagian Reskrimsus, Ibu, izin. Wah, itu harusnya jelasin dulu nih BAP-nya nih. Tahu nggak untuk BAP-nya gimana? Ada yang salah nggak tadi untuk penjelasannya? Atau mau nambahin? Hilang suaranya Mas Reval nih. Untuk Mas Reza Putra Eka ini profesinya apa Mas? Izin Bu, saya kerja di pemerintah kota Samarinda, OPD-nya Satpol PP Bu. Ya, ya, ya. Untuk apa nih untuk ngambil S1 Mas? Tujuannya? Kalau untuk sekarang belum ada tujuannya sih Bu, untuk jaga-jaga aja karena saya statusnya P3K, jadi belum ada penyesuaian untuk P3K mengenai jasa Bu. Iya, Jadi iya, iya. dipersiapkan aja dari sekarang, siapa tahu nanti ada kan Bu. Iya, lagi galau ya anak-anak P3K nih. Iya Bu. Karena statusnya itu nggak jelas. Misalnya kalau di dunia dosen kayak gitu, itu statusnya nggak jelas. Untuk pengabdiannya kayak gimana, itu nggak jelas juga kayak gitu. Dan jangka waktunya kan katanya 5 tahun ya Mas ya? 5 tahun Bu, betul. Iya, dan itu belum ada. Ini Masnya udah 5 tahun atau belum? Belum Bu, baru jalan 1 tahun. Baru jalan 1 tahun ya. Untuk kedepannya juga itu kayak belum jelas juga kayak gitu. Ya, tapi mudah-mudahan kan masih ada ini ya kesempatan kayak gitu. Betul sih, bagus ini Mas Reza untuk antisipasi punya ijazah kayak gitu. Jadi siapa tahu nanti ada pembukaan nggak kepake lagi untuk P3K-nya bisa dialihkan untuk PNS kayak gitu. Betul Bu. Semangat semangat. Siap. Ini kalau Mbak Risya nih profesinya apa? Kebetulan saya cuma operator produksi, Bu. Wah, operator produksi apa nih? Produksi sepatu ASICS Di mana itu Mbak? di Kabupaten Tegal, Bu. Oh, di Tegalnya. Oh, asik di Tegal ya. Iya, Apa nih motivasinya ngambil S1 Mbak Risya? kebetulan minat aja sih sama jurusan hukum. Pengen lanjut jadi PNS di pengadilan negeri niatnya. Amin. Hmm. Sekarang umur berapa itu? Tahun ini 21 tahun, Bu. Masih muda kok. Ya, semangat-semangat aja deh kalau masih muda. Iya. Iya, masih muda itu yang dipikirkan atau zaman sekarang itu profesi kayak gitu. Jangan mikir nikah dulu, nikah belakangan kayak gitu. KUA lagi nggak laku pokoknya. Yang jelas itu perempuan itu harus punya profesi. Profesi itu profesi pasti kayak gitu. Ketika perempuan itu for me ya, kalau ketika perempuan itu punya pendidikan bagus, punya profesi bagus, pasti akan dihargai. Dan kalau misalnya apes nih dalam pernikahan kayak gitu juga ya, ya nggak apa-apa. Jadi kita nggak jadi, ya maaf kata nggak jadi sampah kayak gitu. Kita masih bisa melanjutkan kehidupan tanpa adanya laki-laki.
bukannya sombong, tapi harus ditanamkan ke diri kita sendiri. Jadi kita harus jadi wanita-wanita yang berkualitas. Karena kehidupan itu nggak selamanya bagus ya, Mbak Risya ya, kayak gitu. Iya Jadi Bu, betul. ya kehidupan itu nggak kayak di TV-TV deh, sinetron-sinetron yang ini bakal indah nih, nikah bakal indah, enggak kayak gitu. Jadi kayak pernikahan juga itu untung-untungan, kayak judi deh untung-untungan. Kalau beruntung ya bakal happy, tapi kalau tidak beruntung itu bakal menjadi kesialan seumur hidup. Jadi bakal jadi kesengsaraan seumur hidup. Perempuan kalau tidak berpendidikan, tidak memiliki profesi, ya ketika apes juga menjalani misalnya rumah tangga kayak gitu ya, ya sudah. Akhirnya kan pada akhirnya ya sudah sengsara perempuannya, yang dirugikan lagi-lagi perempuan kayak gitu. Tapi berbeda kalau kita misalnya punya profesi, punya pendidikan bagus, kita masih bisa melanjutkan kehidupan. Walaupun misalnya sudah punya anak juga kayak gitu. Jadi kita masih bisa melanjutkan kehidupan. Dan kita juga enggak malah ini ya, kan namanya misalnya pernikahan itu ya. Pernikahan kan tujuannya untuk ibadah ya. Tapi kalau misalnya menikah malah menambah dosa, jadi untuk apa kayak gitu. Jadi intinya itu jadi tameng deh, pendidikan, profesi itu jadi tameng. Dan jangan kalau teman-teman semua banyak yang belum nikah juga jangan terpengaruh karena orang tua nih, apalagi di Jawa kayak gitu kan ya. Orang tua nih banyak yang udah nikah, teman-teman juga kepengaruh sama teman-teman. Lagi FOMO-FOMOnya nikah kayak gitu, jangan. Pengaruh tekanan orang tua, jangan kayak gitu. Pokoknya menikah itu ketika kamu siap, siap itu dalam segi mental, siap dalam segi ekonomi. Jadi semangat deh untuk teman-teman perempuan ini yang misalnya, sekarang nggak apa-apa jadi operator produksi. Siapa tahu nanti berapa tahun kemudian ada PNS daftar kayak gitu ya. Nah, jadi kan menaikkan menaikkan ini value kita sebagai perempuan kayak gitu. Iya Bu. Ya, makasih Mbak Risya, tetap semangat. Kalau Mbak Rita nih, apa nih pekerjaannya nih? Kalau Mas Jerdi nih pekerjaannya apa Mas Jerdi? Atau Mbak Rita nih, pekerjaannya apa sekarang? Keluar lagi nih Mbak Rita nih. Mas Rusdi tadi udah apa belum ini? Ini mungkin tidak ada respon lagi ya. Mungkin ada yang lagi masih ada yang dipertanyakan tadi mengenai surat kuasa dan BAP-nya kayak gitu teman-teman. Kalau memang udah nggak ada pertanyaan, ini saya informasikan sekali lagi, teman-teman semua, mohon untuk maksimalin ya untuk tugas-tugasnya kayak gitu ya. Kemudian janganlah yang seperti tadi saya bilang, jangan asal untuk copy paste seperti itu, diteliti lagi kayak gitu. Saya juga ini aja lah win-win solution aja lah. Misalnya teman-teman enak nih ngerjain tugasnya nih sesuai dengan format-formatnya kayak gitu. Saya nggak pelit nilai deh kayak gitu. Jadi nilai UAS juga kan enak juga kayak gitu yang didapat sama teman-teman semua. Saya juga nggak mau berat-beratin teman-teman semua. Saya karena saya tahu teman-teman semua kebanyakan pastilah ya punya profesi atau tadi seperti mbaknya ada yang sudah berumah tangga, punya anak kayak gitu ya. Bukan ini ya, bukan orang-orang biasa seperti itu ya. Jadi saya harap nilai tugas-tugas pengumpulan tugasnya maksimal juga begitu. Gimana Mbak Rita? Nggak ada suaranya Mbak Rita. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman?
teman-teman semua saya informasikan lagi, nanti kita ketemu tuh web itu di sesi 4 kayak gitu ya. Ini kan untuk sesi 3 sendiri, nantinya itu ada untuk dakwaan, kemudian nanti di sesi 4-nya kayak gitu ya, itu nanti adanya untuk eksepsi. Jadi teman-teman semua itu udah enak, udah ada contohnya juga, nanti tinggal diedit aja untuk eksepsi atau nota keberatannya. Diperhatikan kembali untuk penulisannya kayak gitu, yang rapi aja kayak gitu. Mungkin kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi teman-teman, ini terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu kayak gitu ya untuk web 1 ini. Nanti dimohon di sesi 4 kita ketemu lagi di web 2. Teman-teman semua selalu jaga kesehatan, selalu jaga semangat kayak gitu ya. Untuk cowok-cowok juga ini selalu jaga semangatnya dan tanggung jawabnya, dan untuk teman-teman perempuan juga ya, itu selalu dijaga juga semangatnya dan kesehatannya kayak gitu ya. Pokoknya semuanya harus diperjuangin, jangan mikir hasil, tapi harus dioptimalkan kayak gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sampai di sini aja teman-teman. Boleh on cam semua dong untuk ini, untuk laporannya. Ibu, Saya izin mau Ibu, share screen. yang saya Gimana? mau tanyakan. Iya, Mas Ini Rusdi. Ibu, ada saya mau tanyakan Ibu. Boleh, Bapak. Boleh, Mas Rusdi, silahkan. Bapak atau Mas ini manggilnya ini. Bu, izin Bu, mau menanyakan cara absen di e-learning itu gimana ya Ibu? Sebetulnya itu bisa saya umumkan, maksudnya secara publik kayak gitu. Tapi itu saya privat, Bapak. Nanti saya aja yang mengisikan untuk absensinya kayak gitu. Ditakutkan nanti teman-teman tidak ikut web, tahu-tahu nanti kalau nggak saya privat, teman-teman nanti absen sendiri kayak gitu kan, nggak ikut web, terus absen sendiri kayak gitu kan ya. Jadi itu saya privat, Pak. Sudah ada ya sebetulnya linknya. Tapi saya privat, nanti saya isikan absennya ya, Pak ya. Siap Ibu. Terima kasih Iya, Ibu. iya, begitu. Ada lagi teman-teman semua? Kalau nggak ada lagi nih, mohon dong on kamera dulu nih. Saya hitung mundur ya, 3, 2, 1. Baik teman-teman semua, ini terima kasih atas waktunya. Ini sudah saya screenshotkan juga kayak gitu ya. Tetap semangat, jaga semangatnya, jaga kesehatan ya teman-teman semua. Saya akhiri ya teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Selamat sore, Ibu. Terima kasih waktunya. Iya.